Saya dulu sebelum jadi seorang business coach, saya bergabung di sebuah distributor yang menjalankan produk-produk FMCG dari coklat, ya, wafer, coklat, biskuit lah. Grupnya ke sana semua, ya, fast moving consumer goods. Nah, saya sangat melihat sekali itu persaingan sangat-sangat ketat banget, apalagi di segmen biskuit, wafer, begitu ya. Nah, ada satu wafer merek A dan ada satu wafer merek X begitu. Nah, wafer merek A ini sudah bertahun-tahun ya, wah sangat-sangat diminati dan benar-benar menjadi market leader di segmen wafer ini. Dan dia di seluruh toko, supermarket, minimarket ya, semuanya menjual produk wafer A ini. Karena memang selain rasanya enak, secara fungsional bagus, secara emosional juga bagus. Dia membuat iklan yang gampang diingat, sehingga begitu orang ingat brand ini, langsung teringat akan wafer A ini. Saya tidak perlu sebut namanya apa. Ya. Tetapi, kemudian ada wafer X. Wafer X ini, dia ingin menjadi market leader juga di bidang segmen wafer. Lalu dia tampil dengan warna yang berbeda, lebih cerah, lebih berwarna-warni, begitu ya. Dan akhirnya target marketnya, karena memang target segmennya adalah suka warna-warni, suka sesuatu yang lebih coraknya cerah, begitu kan. Jadi begitu lihat displaynya di supermarket dan di minimarket, langsung tertuju ke wafer X ini. Ya, nah itu adalah salah satu faktor pembeda. Dan begitu dimakan, ya, memang rasanya sih sama, mirip-mirip. Cuman wafer X ini ada varian lain. Kalau wafer A tadi cuma 3 varian, wafer X punya 5 varian. Bahkan dia ada tambah 6 varian baru. Yang saat itu adalah rasa yang kekinian. Misalnya kalau zaman ini misalnya red velvet. Di zaman itu adalah rasa yang kekinian karena belum ada di zaman itu. Nah, ini sudah lama by the way. Tapi ini adalah contoh yang menurut saya cukup baik ya, sehingga bisa menjelaskan untuk Anda bisa mempunyai faktor pembeda. Satu dari warnanya. Kedua, kalau kita makan wafer ya, karena dia sangat mengerti target market, dia juga tahu kalau namanya makan wafer suka berantakan gitu ya, suka berantakan. Nah, di wafer A ini potongan wafernya kurang rapi. Jadi kalau makan wafer itu suka berantakan kemana-mana. Akhirnya nanti banyak semut dan sebagainya. Kalau makan di mobil, ya jadi kotor ya dan sebagainya. Nah, tetapi wafer X memperhatikan sampai hal yang sangat kecil, yaitu potongan-potongannya. Jadi wafernya bentuknya persegi panjang, tapi dipotong dengan sedemikian rapi, sehingga begitu pada saat dimakan, kres gitu, tidak kemana-mana, tidak berantakan, dan potongannya begitu rapi. Jadi pada saat makan wafer, rapi, bersih, tetap rapi. Nah, ternyata itu customer juga suka. Akhirnya, brand X melewati dari brand A yang sudah bertahun-tahun menjadi market leader. Nah, ini adalah kisah nyata. Jadi, kalau Anda tahu tentang emotional benefit ditambah dengan faktor pembeda, saya yakin sekali bisnis Anda, produk Anda akan menjadi produk yang viral dan produk yang outstanding dibandingkan dengan kompetitor. Di sini saya akan kasih contoh nyata, konkret yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, dan ada beberapa yang berhasil dan ada beberapa yang gagal. Nah, yang berhasil contohnya adalah Richeese ya. Kalau Anda tahu Richeese wafer, itu dia bermain di segmen wafer dan biskuit ya. Dia tentunya menganalisa kompetitor, melihat keunggulannya, apa yang dilakukan, perilaku customer, spesifik target market yang sangat-sangat jelas. Lalu setelah itu dia juga menggunakan SWOT untuk menggabungkannya menjadi satu strategi yang lebih tajam. Nah, akhirnya dia mengeluarkan sebuah produk yang namanya Richeese wafer keju. Nah, ini adalah wafer keju pertama di Indonesia, dan pada saat itu, pada saat di awal launch, sangat laris, laku keras luar biasa. Ya, kita sebagai customer itu senang sekali kalau ke supermarket, ke minimarket beli Richeese. Ya, banyak sekali wafer-wafer yang bermain di coklat, di strawberry, di vanilla. Tapi ini ada satu wafer itu rasanya keju. Sampai dia bukan hanya membuat wafer saja, dia membuat berbagai varian, dan juga dia ada satu produk yang hanya krim kejunya saja, dan itu ternyata banyak diminati oleh target marketnya, anak-anak gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa, terobosan luar biasa dari sebuah produk. Nah, ada juga ternyata contoh yang gagal ya. Contoh yang gagal adalah salah satunya produk nasi instan yang saat itu dikeluarkan oleh Unilever ya, namanya Tara Nasiku. Nah, Tara Nasiku itu
nasi instan ya, supaya orang itu gampang untuk bisa langsung makan karena cepat saji ya. Maksudnya ke sana, tapi ternyata gagal di pasaran. Ya, sudah miliaran dikeluarkan oleh perusahaan untuk promosi, untuk produksi dan sebagainya ya. Ternyata gagal. Kenapa? Banyak faktor. Salah satunya adalah karena perilaku orang Indonesia adalah mereka kalau makan nasi itu pengennya masih anget-anget ya, sambil menanak nasi gitu kan, lalu makannya anget-anget. Jadi nggak terlalu suka yang instan-instan begitu kalau makan nasi, kecuali kalau makan mie beda. Kalau makan nasi itu lebih senangnya begitu. Maka faktor kegagalannya adalah karena produknya sulit dibuat, sulit dimasak. Akhirnya gagal. Nah, tapi ternyata ada produsen baru ya, salah satu produsen juga, dia juga grup yang besar, Garuda Food ya, menciptakan juga nasi instan ya. Tapi kali ini karena dia juga sudah belajar, ternyata wah ada kegagalan nih, cara buatnya susah dan sebagainya, lama ini itu dan sebagainya. Akhirnya dia menciptakan nasi instan, nasi goreng instan yang hanya disajikan 8 menit saja, seduh air dan sebagainya, jadilah nasi goreng instan. Saat itu di tahun 2005 dia bersaing dengan nasi goreng. Ingat, kompetitor yang direct ya, indirect. Ingat ya, waktu kita belajar itu ya, dia belajar juga. Nah, dia mengeluarkan nasi instan, nasi goreng instan ini dengan harga Rp4.000 di tahun 2005. Saat itu ternyata nasi goreng tek-tek yang dijual oleh tukang nasi goreng tek-tek malam-malam begitu ya, itu juga harganya sama sekitar 4.000-an. Tetapi orang bisa membandingkan, ternyata kalau nasi goreng tek-tek itu harga 4.000 dapat telur sama acar gitu ya. Ini cuma nasi instan. Jadi orang lebih memilih nasi goreng tek-tek. Jadi produk itu pun kurang berhasil. Nah, lalu ada juga satu produsen yang luar biasa. Namanya ini adalah Indofood ya. Dia mengeluarkan Pop Mie ya. Dia Pop Mie itu salah satu breakthrough mie instan yang luar biasa, disajikan dengan kemasan, packaging begitu ya. Dan akhirnya itu sangat berhasil, Pop Mie sampai sekarang luar biasa. Nah, Pop Mie karena brandnya sudah dikenal ya, jadi mie dengan packaging tinggal diseduh saja, sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dia menciptakan Pop Mie panas. Pop Mie-nya dari sisi brandingnya sudah kuat. Panas itu gampang diingat, pakai nasi. Jadi Pop Mie panas, Pop Mie pakai nasi. Nah, kenapa dia bisa menciptakan produk itu? Dia menggabungkan semua strategi-strategi tadi. Competitor analysis, SWOT analysis, customer insight, emotional benefit, functional benefit, faktor pembeda, semuanya digabungkan. Jadilah Pop Mie panas. Ya, dan dia menciptakan itu sukses luar biasa dengan menggunakan strategi marketing yang dilakukan di sosial media ya, karena dia tahu target marketnya adalah millennials, dan di segmen kalangan tertentu itu memang orang-orangnya seneng makan nasi atau seneng makan mie instan tambah nasi, atau makan nasi pakai mie. Maka begitu produk itu dikeluarkan, wah ini yang mereka cari, dan dengan harga cuma 5.000 saja. Jadi pas banget dengan ukuran size basket size-nya target market ini. Nah, itu produknya sangat luar biasa. Nah, kita tunggu saja bagaimana ke depannya. Tapi itu adalah contoh nyata apa yang saya sudah bagikan ini betul-betul menjadi satu strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan ternyata bisa breakthrough. Nah, Anda pun kalau cukup detail, ya pada saat Anda riset dan sebagainya, saya yakin banget pasti Anda juga bisa mengeluarkan produk yang bisa breakthrough. Nah, ya, saya ingin sharing kepada Anda mengenai ternyata kalau kita benar-benar bisa mengerti target konsumennya atau target market kita, Anda bisa membuat produk dan brand Anda bisa terus diingat, dan malah customer yang cari Anda. Sekali lagi saya ulangi, kalau Anda bisa mengerti target market Anda atau spesifik who Anda bisa punya brand yang dikenal atau diingat oleh customer, dan customer akan mencari produk tersebut. Ya, kalau Anda tahu. Tapi kalau Anda nggak ngerti, ya bisa jadi mungkin Anda kena perang harga ya, atau Anda produknya dibandingkan dengan produk lain. Oke. Nah, ini produknya nih, saya tahu ya. Ini pasti semua orang tahu. Saya bukan promosi, tapi ini adalah produk yang waktu itu saya sebagai distributor sebelum sebagai seorang business coach ya, saya mendistribusikan produk ini. Ini namanya Silver Queen ya. Pasti semua tahu tentang produk ini. Nah, cuma begini, Silver Queen itu kan kalau dijual di minimarket, di supermarket, harganya di atas coklat rata-rata pada saat itu ya, sekitar 200 tahun yang lalu lah, sudah lama gitu kan. Nah, saya saat itu menjadi bagian untuk bisa mengangkat salesnya pada saat itu ya, bagaimana supaya salesnya mengangkat. Nah, maka kita lakukan penetrasi ke berbagai segmen pasar ya, berbagai segmen pasar. Kita sebut ada segmen modern market, yaitu minimarket, supermarket ya.
atau kelas-kelas hypermarket begitu kan. Lalu segmen kedua adalah masuk ke toko-toko jalan utama ya, kita sebut R2 begitu kan. R3 adalah masuk ke jalan-jalan yang jalan-jalan kecil lah ya, secondary gitu ya, masuk-masuk ke jalan kecil. Itu R3. Nah, R4 itu masuk sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke warung-warung, toko-toko kecil gitu kan, yang pokoknya jalannya pelosok-pelosok deh gitu dah. Nah, Silver Queen pada saat itu ya, saya pada saat itu sama-sama dengan prinsipal saya ingin bagaimana supaya penetrasi Silver Queen bisa lebih baik. Nah, maka kita datang ke satu warung ya, lalu kita tanya, "Bu, di sini yang beli rata-rata siapa ya?" "Oh iya nih, kebanyakan anak-anak." "Oke, anak-anak rata-rata belinya apa ya?" "Ya ini sih, coklat-coklat yang beginilah." "Oh iya, harganya berapa?" "Segini." "Oh iya, oke. Oh, emang kenapa sih bisa laku begitu?" "Ya nggak tahu sih, anak-anak suka, rasanya enak sih." "Oh oke. Bu, ibu tahu nggak brandnya Silver Queen?" "Tahu, Mas." "Emang Mas dari mana?" "Ya saya dari Silver Queen." "Oh iya saya tahu sih, cuma kita udah pernah coba jual, nggak masuk harganya, terus terlalu mahal dan ya jarang yang beli karena di sini kemampuannya nggak masuk." "Oh oke. Jadi supaya bisa masuk, menurut ibu gimana ya caranya supaya masuk?" "Ya satu sih, paling penting jangan mahal-mahal. Kedua ya kemasannya jangan gede-gede karena kan yang makan anak kecil." "Oke, ya sudah." Akhirnya kita meeting ya, kita berdiskusi dan sebagainya ya. Singkat cerita, akhirnya kita ciptakan yang namanya Silver Queen Mini. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya coklat lama ya. Ini saya bukan sponsor, tapi saya cuma sharing mengenai pengalaman saya sendiri dulu pada saat saya bersama-sama prinsipal dan saya jadi distributor. Saya masuk ke warung-warung ya, saya memperkenalkan Silver Queen ini ya ke warung-warung. Begitu tanya, "Bu, gimana Bu? Menurut ibu menarik nggak?" "Wah, ini kok kemasannya menarik banget." Nah, dan ini kecil, jadi anak-anak pasti suka. Nah, tapi harganya gimana? Nah, harganya gini Bu, jangan khawatir. Pokoknya kalau kita tahu, kan waktu itu kita riset juga ya, wah anak-anak SD itu, anak-anak SD gitu ya, mungkin yang ya mungkin kelas 3, 4 SD, kelas 3, kelas 4 gitu kan, rata-rata uang jajannya berapa? Oh, sekian. Oke. Berarti kita hitung tuh. Berarti kalau mereka harus beli coklat ya, kemungkinan besar mereka mungkin uang jajannya mesti dikumpulin, wah mungkin 3 hari atau mungkin ada beberapa yang bisa langsung bayar sih, ada yang bisa langsung beli. Tapi mungkin mereka kumpulin ya berapa hari baru bisa beli. Tapi mereka merasa puas, akhirnya saya bisa beli Silver Queen di warung. Dan dia bisa ngomong sama teman-temannya, "Yeay, aku beli coklat ini loh." Nah, dengan uang jajanku sendiri. Nah, itu ada kepuasan tersendiri buat anak-anak. Nah, ternyata begitu kita launch produk ini ya dan kita distribusikan di warung, ternyata laku keras, anak-anak suka ya, dan mereka ternyata bisa membeli, dan ternyata R4 salesnya meningkat luar biasa dengan produk yang kita launch itu. Nah, tips buat Anda adalah begini. Ya, saya hanya ingin cerita bahwa ini pengalaman saya pribadi, dan ternyata kalau kita bisa inovasi, dan bukan hanya inovasi saja, inovasi sih mungkin bisa, tetapi bagaimana kita lebih mengerti dan masuk ke target market kita. Banyak pemilik bisnis yang tanya sama saya, "Coach, gimana supaya produk saya laku? Coach, gimana supaya saya bisa dicari customer? Coach, gimana supaya membangun brand?" Ya, branding bisa dibangun, tetapi kalau Anda nggak ngerti spesifiknya, nggak ngerti target marketnya, nggak ngerti mereka maunya apa, ya percuma Anda bangun brand juga, ya percuma Anda pasang marketing iklan gede-gedean kalaupun tidak kena sasaran, buat apa? Jadi langkah pertama, saran saya adalah kalau Anda punya produk apapun, ya, karena sekarang punya produk saingannya makin banyak. Ya, pertama, pilihan Anda bisa masuk ke pasar yang sudah ramai, artinya memasuki pasar, atau Anda bisa menciptakan pasar yang mungkin belum terlalu ramai, atau kita sebut blue ocean. Ya, mungkin belum banyak di situ, tapi Anda bisa masuk ke sana. Ya, contohnya apa? Contoh, misalnya kalau kita masuki pasar, berarti semua orang udah banyak yang jualan di situ. Ya, berarti kita harus benar-benar inovatif banget untuk dapetin market di situ kan, mendapat atensi dari market tersebut. Ya, perlu effort tentunya. Perlu kita mengetahui lagi, lebih dalam lagi mungkin ke situ. Ada tantangan sendiri. Tapi kalau kita menciptakan pasar, bisa jadi mungkin pasar saat ini belum ngelirik ke sana, tapi Anda sudah ada di situ. Tapi Anda harus edukasi dan sebagainya. Tentunya di situ juga ada challenge-nya. Nah, tergantung produk yang Anda ingin tawarkan kepada customer. Jadi, tips pertama saya, kalau Anda punya produk, jangan cepat-cepat Anda langsung ya. Anda coba research dulu, lihat dulu target market Anda itu siapa, spesifik ke siapa ya. Rentang umur, saran saya jangan terlalu panjang, 5 tahun aja. Misalnya umurnya targetnya umur 20 sampai 25 atau 25 sampai 30 cukup, jangan 20 sampai 30 kejauhan. Karena beda terlalu jauh, beda lifestyle, beda gaya, beda pemikiran. Anda nanti semakin sulit, karena Anda nggak bisa nembak ke semua burung. Artinya nggak bisa nembak ke semua orang, harus ke satu spesifik siapa yang kita tembak, gitu kan? Kayak tadi, contoh ini, tembaknya ke anak-anak SD,
ya, yang tadinya mungkin belanja coklat yang lain, tapi dia lihat brand ini, terus dia jadi mau. Nah, pertanyaan, Coach, itu kan tadi Coach ceritanya adalah brandnya yang udah dikenal, Silver Queen udah dikenal, makanya orang mau. Oh ya, belum tentu juga. Saya pernah memasarkan atau menawarkan satu produk ini di Eropa udah sangat-sangat laku banget, bahkan sangat-sangat populer. Tapi pada saat saya tawarkan, di Indonesia malah belum tahu. Oh gitu ya, iya. Ada satu coklat, ya, itu bentuknya bujur sangkar, namanya Ritter Sport. Itu di Eropa, wah, udah orang banyak tahu. Tapi begitu pertama kali waktu itu, zaman itu udah cukup lama, saya tawarkan ke toko yang mau jualan coklat itu, dia bilang nggak masuk lah, di sini bukan pasarnya. Jadi banyak penolakan. Padahal itu brand sudah dikenal. Jadi belum tentu brand yang sudah dikenal pun, ya, bisa langsung masuk ke customer kalau mereka tidak butuh, kalau bukan target market Anda. Saya juga pernah memasarkan produk yang cukup dikenal juga, satu crispy potato chips, bukan crispy, potato chips, ya, cukup dikenal juga. Tapi begitu masuk, kita harus ngerti juga target marketnya siapa. Bahkan kita harus ubah size-nya supaya masuk ke target di sini. Jadi poin saya di situ, ya. Anda kalau mau menciptakan pasar atau memasuki pasar, Anda harus mengerti target market Anda maunya apa. Ya, itu saja. Semoga bisa bermanfaat buat Anda. Tips dari saya, kesimpulannya adalah mengerti dulu target market Anda, spesifik, baru Anda bisa menjual produk dengan lebih maksimal. Oke? So, semoga bisa bermanfaat. Stay positive, take care, stay healthy, and salam pengusaha.